Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita guys, Beta Bagus. Apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap terjaga stamina. Begitu juga ikan-ikan yang kita rawat, sama-sama juga mudah-mudahan tetap kondisinya sehat-sehat semua. Dan yang kita rawat aja di sini, bahkan teman-teman di luar sana juga banyak sekali ikan-ikannya yang akhirnya nggak kuat menahan gemburan cuaca yang sangat ekstrim. Oke, jadi intinya mudah-mudahan deh semuanya berjalan bagus. Dan sekarang kita coba untuk nge-review hal yang lain, mungkin juga tentang hal yang mendukung, yang bisa mendukung untuk keberlangsungan ikan-ikan kita supaya lebih sehat mungkin, atau fit lah setidaknya mungkin untuk menangkal. Jadi saat ini mungkin kita mencoba untuk nge-review hal itu, kita sama-sama sharing. Jika teman-teman nanti setelah video ini ditonton, mungkin jika kalian juga mempunyai tips dan triks berusaha mencampurkan berbagai macam ramuan untuk campuran air kita, air untuk cupang maksud saya. Jadi silakan nanti di komen di bawah. Oke deh, tidak banyak lebar lagi, coba deh saya coba untuk ambil dulu bahan-bahan yang sudah kita sedikit diteliti beberapa hari ini untuk menangkal cuaca yang ekstrim, supaya tidak terjadi lagi beberapa kejadian ikan-ikan kita tewas. Oke deh, kita tunggu sebentar, saya ambil dulu peralatannya guys, teman-teman semua. Sebetulnya sih nggak, buat kalian yang udah terbiasa bergelut di percupangan, ini sebetulnya sih kayaknya bahan-bahan yang sudah terbiasa kita temuin setiap hari. Bahkan mungkin aja beberapa mungkin masih ada yang baru mungkin teman-teman, jadi silahkan nanti di komen. Oke, jadi pada intinya sekarang ini belakangan ini sih makin jeli kita sama teman-teman di sini semua. Jadi untuk mencoba mencari solusi tadi untuk menangkal serangan cuaca yang ekstrim. Jadi di sini ada beberapa bahan yang kita gunakan di sini, dan kita sudah melalui percobaan atau riset yang beberapa kali kita coba, dan sebagian riset alhamdulillah bisa membuat cupang-cupang kita di sini kembali lagi ke stamina yang selayaknya seperti biasanya, walaupun keadaan sekarang cuaca lagi seperti ini. Jadi dari mulai cupang yang dalam keadaan fit, kemudian dia mendapatkan satu posisi yang atau kondisi yang drop, lalu kemudian dia sampai pulih lagi, dan itu sangat membuat kita itu lebih bersemangat lagi untuk tetap keep searching, untuk mencari lagi, semakin mencari lagi ilmu-ilmu yang lain untuk pengobatan dan perawatan si cupang-cupang kita di sini. Oke guys, jika teman-teman semuanya di sini masih ada yang belum tahu mungkin, tapi saya yakin kalian juga sudah banyak tahu bahwa yang biru ini, sudah jelas bahwa yang biru ini adalah obat biru yang bisa kita dapatkan dengan sangat mudah di toko-toko kalian terdekat kalian. Kemudian di sini juga ada air murni, air jernih. Jadi yang ketiga ini adalah air kayu secang yang sudah saya bikin ekstrak sendiri dan saya olah sendiri dengan takaran yang kita mempunyai standar takaran sendiri. Jadi nanti juga akan coba saya jelaskan. Dan kemudian ada air ekstrak ketapang. Jadi saya mencoba meriset bahwa ternyata cupang mempunyai kondisi fisik yang sangat labil menurut saya. Kenapa? Karena memang pada saat-saat tertentu dia bisa terkena serangan yang kita nggak tahu penyakit atau apa, tapi kita bisa lihat reaksi dari kebiasaannya dia yang aktif lah, yang ngedoknya sangat benar-benar agresif, dan kemudian lalu tanpa ada waktu yang jeda yang sangat lama, dalam artian sangat singkat, dia bisa drop begitu aja, nggak banyak bergerak. Bahkan kita kasih makan pun seperti teman-teman juga pasti tahu kan, dia nggak mau makan. Nah, saat kondisi seperti itu kita sangat kebingungan. Karena kenapa? Kasihan untuk dia. Jadi mungkin perbedaan antara pengobatan dan perawatan yang kita
yang kita ambil di sini. Jadi dua solusi tersebut bisa menjadi penunjang untuk kita ambil sisi yang lebih detailnya. Oke. Untuk perawatan sih sebetulnya yang pertama kita bahas untuk perawatan. Saya sangat merekomendasikan ke teman-teman semua berusaha mungkin untuk air yang kita gunakan air murni. Dalam artian di sini kebetulan saya sangat bersyukur bahwa sumber mata air di sini sangat bagus dan sangat menjamin untuk kejernihannya, kemudian pH-nya, kemudian juga dari bebasnya dari kuman dan bakteri, dan kemudian satu lagi yang paling saya senangi yaitu air dari sumber mata air tanah langsung. Kalau di kampung saya sih banyak. Untuk pemilihan ikan yang masih selo, saya selalu menggunakan air yang murni dan obat yang biru. Karena alasan saya sih, dan ini pun terbukti, karena terbukti juga, ini justru sudah selama hampir 2 bulan ini, belum sih masuk 2 bulan, hampir 2 bulan ini sudah saya coba. Saya mempunyai bahanan yang masih selo, kemudian menunggu mutasi, dan saya coba itu tiga macam air maksud saya, yaitu air dengan ekstrak ketapang, kemudian kayu secang, dan kemudian obat biru. Dan ternyata hasilnya selama 2 bulan tersebut, bahkan dalam hitungan hari saja, si ikan yang tadinya hanya selo, masih selo, mungkin hanya baru berwarna bintik ataupun hanya garis di tubuhnya mereka itu, di tubuhnya ikan maksud saya. Jadi yang memakai air biru ini mutasinya itu sangat cepat. Saya bisa pastikan sangat cepat sekali. Dan kemudian jika memang saya ingin mencampurkan ekstrak ketapang yang saya punya, ini karena di daerah saya ini sangat dingin, dan saya sudah mencoba untuk mencari tahu berbagai sumber. Ternyata ekstrak ketapang ini bisa menambahkan suhu di dalam air itu menjadi sedikit lebih hangat, bukan panas, hanya sedikit lebih hangat, dan itu membantu menangkal hawa yang sangat dingin dari luar, udara maksud saya. Jadi saya sih memang yakin ikan tidak membutuhkan air yang hangat, karena di alamnya sendirinya pun air tidak mungkin hangat, hanya mungkin di waktu pagi sampai siang atau sore. Tapi di daerah saya belum tentu pagi pun ada matahari, apalagi siang atau sore. Nah, disinilah saya memilih ekstrak ketapang ini untuk memberikan sedikit saja hangat untuk air, atau mungkin dia bisa merasakan comfortable, yang di badannya itu merasa suhunya itu mungkin sedikit hangat. Itu yang kita coba di kayu secang, dan kemudian di ekstrak ketapang. Kalau ekstrak ketapang sih sebetulnya saya sangat jarang ya memakai, karena untuk saya sendiri, nggak tahu menurut teman-teman, karena ekstrak ketapang ini sebetulnya 99% hanya untuk menurunkan pH air. Kenapa saya jarang memakai ini? Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, bahwa saya mempunyai sumber mata air yang sangat bagus. Jika teman-teman menanyakan untuk takaran air, per 1 liter air ini, jika saya ingin menyampurkan obat biru, saya cukup hanya menggunakan 1 sendok makan, anggap deh seperti itu. Atau mungkin sama seperti hal pun obat-obat yang lain pun, atau ramuan-ramuan yang lain pun, seperti halnya ekstrak ketapang ataupun ekstrak kayu secang. Oke, sebetulnya di sini yang kasus yang sudah kita temuin yaitu tentang jamur. Sudah pasti yang seperti teman-teman tahu juga bahwa cupang kita ini rentan terkena jamur dan kita pun terkadang ya penasaran dari mana sih datangnya jamur tersebut ya, karena perasaan kita sudah bersih sih melakukan hal yang sangat baik sebetulnya sih untuk setiap penggantian air itu mencoba kita untuk bersih. Tapi mungkin ya namanya juga penyakit ya, kuman atau jamur itu kita nggak melihat dengan kasat mata. Oke, jadi untuk pengobatan mungkin hanya perbedaannya sih di dosis, kalau kita bisa bilang ya. Jadi hanya menggunakan setengah atau mungkin bisa jadi hanya 1/4 liter air saja yang saya gunakan. Dan perbedaannya hanya di takaran si ramuan yang ada di depan teman-teman semua sekarang ini. Justru malah saya pakai lebih banyak. Kenapa? Karena memang saya pikir saat kondisi cupang tersebut mengalami kondisi yang sangat drop, saya pikir ternyata dia membutuhkan ekstrak lebih. Air murni yang kita gunakan kita kurangi sedikit, kemudian ramuan yang ada itu malah ditambah dari dosis perawatan seperti tadi yang biasanya pakai 1 sendok teh. Jadi saya tambahkan minimal 3, bisa jadi saya kasih 5 sendok teh.
dari setiap masing-masing ramuan tersebut. Ada cupang misalkan yang sekarang ya saya lihat, oh dia terserang jamur misalkan, tapi enggak sih, sekarang itu dia lagi sehat. Saya pasti menggunakan ekstrak ketapang, kemudian saya gunakan juga ekstrak kayu secang plus garam ikan. Jadi kita sih tidak menggunakan garam ikan secara langsung karena saya di sini sudah mencampur garam ikan tersebut di saat saya mengolah si kayu secang tersebut menjadi ekstrak kayu secang seperti ini. Jadi di sini sudah ada kandungan garam ikannya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi kita mau ngucapin, nggak bosan-bosan lagi kita tetap ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah tetap support kita, dukung channel kita semakin berkembang, pantengin channel kita. Jadi jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe our channel, and then maybe you can share, comment, like, and then don't forget, salam Beta Bagus, maju terus Beta Bagus, Cupang Indonesia. Peace.